gitu. Let it stay this way. Can't let this moment end. You set off a dream in me, getting louder now. Can you hear it echoing? All the shine of 1,000 spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough. Towers of gold are still too little. These hands could hold the world, but it'll never be enough, never be enough. Rasa halus ini dengan pikiran sehingga ini merangsang imajinasi dan merangsang kreativitas gitu ya. Kemudian ini komitmen peningkatan SDM unggul itu diberikan. Anak saya sekolah dulu waktu masih kecil, waktu saya sekolah ngambil dokter di Amerika, mengalami pendidikan di Amerika. Ketika mereka dewasa, ada yang SMA-nya di New Zealand, ada yang kemudian kuliahnya di Amerika, dan melakukan studi banding di beberapa negara. Nah, apa yang kami lihat yang pertama itu adalah begini, guru itu harus mempunyai ilmu tentang teaching, tentang mengajar, dan tentang siapa yang diajarkan, dan ilmu delivery ini dengan nama pedagogi. Pedagogi itulah yang dipegang, sehingga kemudian di Finland itu untuk guru tidak mudah. Karena dicari adalah orang terbaik, lulusan terbaik dari berbagai disiplin ilmu di perguruan tinggi, dan minimum harus S2. Dan lembaga konsultan di Finland itu kesulitan cari konsultan karena gajinya sama dengan gaji guru di sana. Ya, guru dan hakim itu diberi gaji yang bagus. Kalau di negara kita guru dan hakim ini ya harus saya akui memang menyedihkan ya, Kementerian Keuangan belum memberikan anggaran yang baik. Sehingga akibatnya hakim sekarang digaji oleh lawyer, oleh pengacara, kasihan kan begitu hidupnya. Ya, mudah-mudahan saudara bisa ya dengan segala keterbatasan, mari tetap kita sebagai guru itu jadi guru yang hebat ya. Toh kita punya harta yang besar, yaitu murid-murid kita yang akan menjadi orang hebat. Nah, juga di sana suasana belajar mengajarnya itu fun learning, dibuat menyenangkan. Guru nggak ada itu yang mengancam, yang ribut-ribut dengan siswa, nggak ada. Orang tua percaya benar pada guru begitu. Belajarnya adalah menyenangkan, sehingga siswa datang ke sekolah itu menyenangkan begitu. Guru mengenal siapa muridnya satu persatu, persoalannya satu persatu. Pelajaran yang diberikan itu ada belajar agar bisa belajar terus umur hidup, karena tidak mungkin sekarang mengejar dengan balik lagi ke kampus. Dia harus mencari sendiri, belajarnya itu bisa dari mana-mana dan seumur hidup. Yang dibangun juga mental. Ada kawan saya sedang ngambil doktor di Jepang, anak-anaknya ikut di sana, sekolah di sana,
ketika sekolah SD, SMP di Jepang, ternyata anak itu diajar di sekolahnya itu harus belajar ngepel, nyapu, masak, manjat pohon gitu ya. Dan ketika manjat rumah pohon, orang tuanya ini bingung, nanti kalau anak saya jatuh bagaimana? Apa jawaban guru di Jepang? Nggak apa-apa, kalau jatuh paling tangannya patah. Orang tua kita sudah protes itu, tangan patah jangan dianggap remeh. Apa jawaban guru di sana? Tenang Bapak, kalau tangan patah itu nanti akan tumbuh, akan sambung sendiri. Tapi kalau mentalnya patah, maka dia tidak punya masa depan. Jadi mental itu dibangun benar-benar di Jepang. Di Jepang itu orang Jepang bahasanya ya tidak mudah mereka belajar bahasa asing karena mereka pakai huruf karena hiragana. Tapi mereka bisa menjelajahi dunia, ada di seluruh dunia. Mereka melakukan kegiatan ekonomi, riset dan sebagainya di seluruh dunia. Nah, mentalnya dibangun, motoriknya juga dibangun. Bukan hanya brain memory, tapi juga muscle memorinya. Ya, yang ada di tangan dan sebagainya. Ibaratnya belajar bahasa Inggris tidak hanya menghafal grammar, tetapi juga mulutnya, otot mulutnya itu dilatih, tangannya juga dilatih, motorik ya. Belajar menulis, karena menulis itu punya kalian sendiri. Inisiatifnya dilatih, budaya dan peradabannya juga dibangun. Bahkan sampai SD kelas 2 itu hanya diajarkan mengucapkan selamat pagi, ketemu orang, how are you doing, bagaimana kabarmu, ya, belajar ngantri, masuk bis, ngantri, nyebrang jalan, diajarkan belajar berbudaya dan mengenal irama yang ada tukar matematikanya. Irama ini ada tukar matematikanya, ya, dan di situ kemudian anak-anak belajar tentang rasa, itu dibangun, ya. Jadi orang di beberapa negara itu, negara yang maju lebih takut anaknya tidak bisa antri dalam baris dalam mendapatkan sesuatu ketimbang tidak bisa menghafal sudah mengenal huruf matematika. Huruf yang dibangun, anggapannya dulu dibangun ya, endapnya. Dan pendidikan dibangun secara bertahap dan mulai bergeser ke proyek. Sedangkan di Indonesia kebanyakan hafalan, tugas, banyak PR dan sebagainya. Ya, ini apa yang dilakukan lagi di lain adalah belajar hidup mandiri, explore, suruh camping. Kalau masih SD camping bersama dengan ayah. Begitu SMA syuting dari Finland ke Lombok, satu orang sendirian. Satu orang tuh, anak perempuan pergi bawa tenda. Kalau mengerikan sekali kalau bagi orang Indonesia. Tapi inilah mereka melakukan itu sehingga anak-anak jadi tough. Ya. Dan yang penting itu adalah yang dinilai itu bukan raportnya, tapi portfolio. Kamu pernah gimana? Apa tugas yang pernah kamu lakukan? Karya sosialmu apa? Ya. Kemudian mereka ajarkan kembali menggunakan bolpen, menggunakan pensil, writing. Menurut pasar halus, motoriknya kembali dibangun. Jadi banyak yang sekarang sudah mulai meninggalkan pendidikan menggunakan gadget, tapi mereka menggunakan kembali ke kertas dan alat tulis supaya bisa menulis dan mengekspresikan perasaan mereka. Kemudian banyak eksperimen dan riset ya, dan estetik keindahan. Makanya kalau saudara pergi ke negara-negara itu indah sekali mereka menyusun apapun. Karena mereka belajar estetika. Pendidikan yang tertinggi itu adalah pendidikan yang bisa membuat anak-anak itu menguasai estetika. Nah, saya ingin mengajak Anda ke Finland, ya. Bedanya pendidikan Indonesia dengan di Finlandia ini apa? Kan Finlandia ini sekarang menjadi pendidikan yang jadi rujukan karena penduduknya paling bahagia.